Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi di pertemuan ketiga dengan judul yang masih sama, lanjutan dari yang kemarin tentang persamaan eksponen. Saya akan jelaskan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menjelaskan pengertian eksponen bentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat x. Oke, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan eksponen hx pangkat fx sama dengan hx pangkat x. Ini kata kuncinya. Ini persamaan bentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Jadi ini hal yang penting yang perlu kamu catat, yang perlu kamu ingat untuk menyelesaikan bentuk persamaan hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Jadi hari ini kita khusus membahas satu bentuk ini saja. Karena ada beberapa cara untuk mencarinya, maka bentuk untuk yang hari ini hanya satu saja, supaya lebih fokus ya nak. Oke, jadi untuk menyelesaikan himpunan persamaan eksponen hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, di mana fx dan gx adalah suatu fungsi aljabar. Jadi pangkatnya ini fx dan gx bukan bilangan, tetapi merupakan fungsi aljabar. Dapat ditentukan dengan memperhatikan beberapa kemungkinan, yaitu, jadi di sini ada 4 kemungkinan yang perlu kamu lakukan untuk menyelesaikan persamaan eksponen bentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Kalau kemarin kan langsung saja kita ya. Oke. Nah, yang pertama yang perlu kamu tentukan adalah persamaan berlaku jika pangkatnya sama. Jadi persamaan ini akan berlaku, akan ada nilainya jika pangkatnya sama, yaitu fx sama dengan gx. Oke, yang kedua yang perlu kamu cek nanti adalah persamaan berlaku untuk bilangan pokok hx sama dengan 1 karena 1 pangkat fx sama dengan 1 pangkat gx. Jadi dari sifat eksponen yang telah kita pelajari sebelumnya, bilangan pokok 1 atau bilangan yang berbasis 1 dipangkatkan berapapun, maka hasilnya adalah 1. Jadi di sini ketika hx ini adalah bilangan pokok 1, fx-nya fungsinya apapun itu, dan gx-nya fungsinya apapun itu juga, dan tidak sama antara fx dan gx, tidak masalah. Maka persamaan ini benar dengan hx sama dengan 1. Oke, baik, kita lanjutkan yang berikutnya ya nak. Persamaan berlaku untuk bilangan pokok hx sama dengan -1. Nah, hati-hati. Pangkat bilangan untuk bilangan -1. -1 itu kalau dipangkatkan ada syaratnya dulu ya. Masih ingat ya nak ya? Yang sebelumnya di persamaan eksponen apa itu syaratnya? Syaratnya kalau -1 ini dipangkatkan bilangan ganjil, maka -1 hasilnya adalah, coba ya saya tanya nih sama yang lain. Minus. Iya, ketika -1 ini dipangkatkan ganjil, maka hasilnya adalah minus. Ketika -1 ini dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya adalah positif. Hasilnya adalah positif. Jadi, ketika kamu nanti menentukan persamaan eksponen di bagian C, hati-hati. hx sama dengan -1, maka persamaan eksponen hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx akan bernilai sama jika hx-nya -1, maka fx dan gx harus sama-sama apa? Genap, atau keduanya bernilai ganjil. Kalau nanti ketemu dia fx-nya ganjil, gx-nya genap, maka itu tidak akan senilai untuk hx-nya sama dengan -1. Sampai di sini bisa ya mencerna kalimatnya. Ini belum kayak contoh soal, saya ingin pengertiannya dulu supaya paham. Oke, yang berikutnya langkah yang kita lakukan adalah persamaan eksponen yang dia
Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx ini adalah dengan berlaku dia Hx sama dengan 0. Hx-nya ini sama dengan 0 dengan syarat, ada syaratnya, Fx dan Gx harus bernilai positif. Hx ini, Fx dan Gx harus bernilai positif. Jadi 0-nya di pangkat, keduanya bernilai positif. Karena nggak ada 0 pangkat minus ya. Yang ada adalah 0 pangkat sesuatu bilangan. Oke, bisa? Sampai di sini paham, Nak? Belum ya? Kita lanjut dulu ke contoh. Mungkin di contoh akan tahu nanti langkah-langkahnya apa yang harus kita lakukan. Saya mulai dari soal yang pertama. Oke, di sini kita mulai himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen. Baik. Nah, ini persamaan eksponen tadi ya. Persamaan eksponen yang saya berikan, boleh tangannya sambil mencatat, menulis, mencoret-coret. Ya, di sini ada persamaan eksponen X kurang 2 dipangkat X kuadrat dikurang 2X sama dengan X kurang 2 dipangkat X tambah 4. Sebelumnya, ini udah ada soal, kamu boleh buat dulu yang diketahui di sini. Siapakah Hx-nya? Hx-nya itu yang mana? Boleh saya dengar suaranya dari sini? X dikurang 2. Iya, boleh kamu tuliskan dulu di coretan kamu Hx-nya itu adalah X dikurang 2. Siapakah Fx-nya? X kuadrat dulu. dikurang 2X. Iya, oke. X kuadrat dikurang 2X. Siapakah Gx-nya? X tambah 4. X ditambah X tambah 4. X tambah 4. Berarti kamu udah punya ini ya, udah punya syarat tadi ya. Jadi kita kan tadi menentukan untuk menyelesaikan persamaan ini kita melakukan 4 langkah. Ini 4 langkahnya saya ringkas dari yang definisi awal tadi. Yang pertama adalah pangkatnya sama, berarti Fx sama dengan Gx. Bisa ya? Fx sama dengan Gx. Berarti X kuadrat kurang 2X sama dengan nanti X tambah 4. Nanti kita lihat angkanya. Bisa sampai di sini? Oke ya. Kemudian yang berikutnya adalah siapa? Hx sama dengan 1. Hx sama dengan 1. Hx ini siapa? Bilangan basis ya. Hx ya X kurang 2 sama dengan 1. Nanti yang berikutnya. Bisa sampai di sini? Bisa. Kemudian langkah ketiga, nanti yang kita lakukan adalah ketika Hx-nya sama dengan minus 1. Berarti nanti si Hx ini kita buat sama dengan 1. Tapi untuk kasus yang C, nanti syaratnya adalah fungsi Fx, X kuadrat kurang 2X ini harus sama dengan Gx, artinya sama-sama genap atau sama-sama ganjil supaya nilainya senilai. Sampai di sini bisa? Bisa ya? Oke. Nah, sekarang yang D itu adalah Hx sama dengan 0 jika Fx dan Gx bernilai positif atau besar dari 0. Hx ini akan bernilai 0 jika dia sama-sama Fx dan Gx pangkatnya bilangan positif. Oke, bisa ya? Bisa, yuk kita mulai ke penyelesaiannya yang pertama. Nah, kamu perhatikan dari 4 syarat tadi, 4 syarat yang diberikan untuk menentukan persamaan eksponen bentuk Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx adalah, ini dia. Yang pertama, tadi Fx pangkat harus sama ya. Pangkatnya tadi X kuadrat dikurang 2X sama dengan X tambah 4. Oke, bisa sampai di sini? Kita rubah jadi di ruas sebelah kiri semua ya. Nah, di sini kita dapati X kuadrat dikurang 3X dikurang 4 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan. Ini memfaktorkan sudah bisa ya rata-rata semuanya? Insya Allah bisa ya. Kalau belum bisa harap latihan lagi supaya karena kita akan pakai terus itu memfaktorkan persamaan kuadrat. Dari sini kita peroleh
X kurang 4 dikali X tambah 1 sama dengan 0. Nah, persamaan ini benar, kamu bisa cek ketika kamu menjabarkannya lagi, hasilnya harus X kuadrat kurang 3X tambah 4. Nanti coba sendiri dilatih ya, bagi yang belum paham benar. Nah, dari sini kita akan dapati pembuat nolnya ini ada dua faktor ya. Kalau tidak X kurang 4 sama dengan 0 atau X tambah 1 sama dengan 0. Nah, kebetulan di sini kita ambil satu ya. X kurang 4 sama dengan 0, maka diperoleh X-nya sama dengan 4. X tambah 1 sama dengan 0, maka diperoleh X-nya sama dengan minus 1. Maka nilai X yang memenuhi adalah berapa? 4 dan minus 1. Minus 1. Coba saya kembalikan ke soal awal. Nah, tadi X yang memenuhi adalah berapa? 4 sama minus 1. Nah, artinya itu adalah himpunan penyelesaian dari X. Yang bagian A tadi kan. Nah, kalau kamu substitusikan kemari ke persamaan awal, kamu substitusikan X sama dengan 4, maka persamaan ini benar. Nah, coba kamu uji. X-nya 4 tadi ya. 4 dikurang 2, hasilnya berapa? 2. 4 dikurang 2, hasilnya 2. Dipangkatkan di ruas kiri, perhatikan. 4 kuadrat. 4 kuadrat berapa? 16 dikurang 2. Berarti 16 dikurangi 4, hasilnya 12 ya. Benar? Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 12 untuk ruas kiri. Nah, kita cek ruas kanan. Ruas kanan harus senilai. Kita cek ya. Coba di sini berapa tadi? Oh, ini 2 dikali 4 ya, 8 ya. 16 dikurang 8. Hasil ruas kiri berapa, Nak? 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 nih. 8. Nah, kita substitusikan di ruas kanan. Ruas kanan X-nya tadi sama dengan 4 ya. 4 dikurang 2 hasilnya 2. Dipangkat 4 ditambah 4. Hasilnya 2 pangkat 8. Nah, ruas kiri dan kanan sama ya. Sama nih. Kiri dan kanan sama. Berarti itulah yang artinya bahwa X sama dengan 4 memenuhi persamaan ini. Kemudian kita ketemu lagi sama bilangan berapa? Minus 1. Minus 1. Nah, kita masukkan aja untuk menguji kebenarannya. Minus 1 dikurang 2. Hasilnya sama dengan berapa? Minus 3. Minus 3 dipangkatnya. Pangkatnya minus 1 kuadrat, hasilnya? 1. Oke, dikurang 2 kali minus 1. 2 kali minus 1 berapa ya? 2. Berarti 1 tambah 2. Ya ya. Yang ruas kiri itu hasilnya adalah 1 minus 3 pangkat berapa, Nak? Pangkat 3. Iya. Benar. Nah, kita lihat ruas kanannya. Min 1 dikurang 2 berarti minus 3. Oke. Nah, di sini minus 1 ditambah 4 hasilnya adalah berapa? 3. Berarti min 3 pangkat 3. Nah, 3. Berarti hasil ruas kiri dan kanan sama ya, sama-sama minus 3 pangkat 3. Berarti memenuhi persamaan ya, nilai 4 dan 2. Saya kembalikan ke, berarti A sudah kita penuhi. Nah, sekarang kita cek untuk yang B-nya. Yang B, langkah berikutnya adalah untuk mencari himpunan penyelesaian. B itu adalah HX sama dengan 1. HX sama dengan 1. Ini udah mutlak ya. 1 pangkat berapapun hasilnya adalah 1. Nah, kita uji di sini HX sama dengan 1. HX tadi berapa? HX tadi berapa? X kurang 2. Ya, HX tadi X kurang 2. Sudah ada catatannya ya. X kurang 2 sama dengan 1. Maka kita peroleh nilai X sama dengan berapa ini? 3. Nah, 3X sama dengan 3. Boleh kalau kamu mau uji lagi, oh saya mau lihat lagi. Benar nggak ya X sama dengan 3 ini memenuhi persamaan eksponen yang di atas? Maka kita cek, kita coba aja supaya hilang penasarannya ya.
Oke, nah di sini X sama dengan 3 tadi ya. 3 kurang 2 berapa nak? Di ruas kiri? 1. Kurang 2 1. Pangkat berapa satunya? Mau 3. berapapun di sini tetap 1 ya. Kalau udah bilangan pokoknya 1 kan? Oke. X-nya tadi 3 kurang 2 1. Jadi kalau HX-nya udah sama 1. dengan 1, ya sudah. Pangkatnya walaupun tidak sama, hasilnya tetap 1. 1. Memenuhi ya? Memenuhi. Memenuhi. Miss. Oke. Kita lanjut ke persamaan yang untuk mencari persamaan eksponennya dengan langkah yang mana? Yang ketiga. Nah, yang ketiga ini harus hati-hati ya, Nak. Yang ketiga, HX sama dengan minus 1. HX sama dengan minus 1. Ini kita pilih HX sama dengan minus 1, maka kita tidak sembarangan hasilnya adalah itu. Kita harus uji dulu pangkat itu ke dalam persamaan awal kiri dan kanan. Oke? Nah, dengan syarat fx dan gx-nya harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil agar persamaan itu benar. Oke. Kalau hx sama dengan minus 1, kamu akan peroleh nilai x kurang 2 sama dengan minus 1. Dari sini kamu akan dapati x-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan 1. Nah, jawabannya ini belum tentu benar. Kalau yang di atas tadi udah jelas ya. X sama dengan 4, X sama dengan minus 1. Ketika diuji jelas memang itu penyelesaiannya. Nah, HX sama dengan 1 tadi, X-nya sama dengan 3. Maka ini dapat X sama dengan 3. Nah, untuk kasus yang C, kamu harus uji dulu ke pangkat ruas kiri dan ruas kanan. Seperti yang saya tampilkan di layar. Nah, X sama dengan 1, kita masukkan ke pangkat yang di ruas kiri. Perhatikan ruas kiri, sudah kelihatan? Udah ya, ruas kiri tadi itu adalah fx. Fx-nya tadi sudah ada catatannya adalah x kuadrat dikurang 2x. Kita substitusikan angka 1 ini ke dalam x-nya. Ya, x-nya 1 pangkat 2 dikurang 2 kali 1 hasilnya adalah berapa? Minus 1. Minus 1 itu bilangan ganjil atau genap ya? Bilangan ganjil. Berarti persamaan tulisannya ganjil di sini ya. Oke. Nah, minus 1 ini ketika kamu substitusikan ke persamaan awal maka akan menghasilkan kalau persamaan eksponennya ganjil minus berarti dia akan hasilnya minus. Kalau dia persamaan eksponennya positif, maka dia hasilnya positif. Nanti kita cek ya. Di sini hasilnya adalah ganjil. Iya, benar. Nah, setelah itu kamu uji ke persamaan pangkat yang di ruas kanan. Di ruas kanannya harus ganjil juga. Kalau di ruas kiri sudah ganjil, di kanan harus ganjil juga. Nah, kita cek ya, kita cek. Ruas kanan pangkatnya itu adalah si GX tadi ya. GX sama dengan X tambah 4. X tambah 4, X-nya kita peroleh dari persamaannya adalah 1. 1 ditambah 4 sama dengan 5. 5 bilangan genap atau ganjil? Ganjil, Mem. Oke, ganjil ya. Ganjil, berarti akan menghasilkan sama. Karena sama-sama ganjil, maka X sama dengan 1 merupakan penyelesaian. Jadi kalau nanti kasusnya ketemu ganjil, satunya di sini genap atau kebalikan, di sini genap, di sini ganjil, maka itu tidak merupakan himpunan penyelesaian. Nah, ini boleh kamu coba, ini kan kebetulan sama-sama ganjil ya. Kita cek di persamaan awalnya. Saya kembalikan lagi ke persamaan awal. Oke, ini persamaan awal ya. Tadi S-nya sama dengan berapa, Sah? 1. 1 kurang 2 hasilnya apa? 1, Mem. Min 1. Min 1. Min 1. Minus 1. Berarti HX di sini bernilai minus 1 kan? Oke. Kemudian di sini juga sama kan? HX-nya minus 1, ruas kiri dan kanan. Kita cek. Minus 1 pangkat. Yang di atas tadi udah kita cari nih. X kuadrat kurang 2X. Hasilnya tadi berapa ya? 8. 1. Minus 1. Minus 1. Hati-hati loh untuk yang C. X-nya tadi diperoleh sama dengan 1. Ya kan? Yuk, minus 1 dipangkatkan minus 1. Hasilnya pasti bernilai. Apa tadi kalau negatif? Kalau negatif pangkat ganjil hasilnya adalah negatif ya.
Yang berikutnya di sebelah ruas kanan kita uji min 1. Pangkat berapa di sini? Pangkat 5, Mem. 5, Mem. Hasilnya adalah 1. 1. Negatif atau positif? 1. Iya, Min minus 1 1. berarti ruas kiri dan Min 1. kanan sama-sama pangkat minus 1. 1. Oke. 1. Bisa ya? Untuk yang C? Bisa ya sama pelan-pelan? Oke, kita lanjut untuk yang berikutnya. Ini udah sampai C, berarti kita lanjut ke yang keempat, yang D. Yang D adalah syarat berikutnya, menentukan penyelesaian persamaan yang tadi. Nah, di sini kamu peroleh HX sama dengan 0. Jika HX sama dengan 0, harus ada syaratnya Fx dan Gx harus bilangan positif atau besar dari 0. Okay. Nah, Hx sama dengan 0, berarti X kurang 2. Tadi X kurang 2 ya, saya ingatkan kembali, sama dengan 0. Maka diperolehlah X sama dengan 2. Nah, yang ini kita uji aja ke persamaan pangkatnya. Persamaan pangkat Fx dan Gx, apakah dia besar dari 0. Kalau kedua-duanya besar dari 0, ketika kamu substitusikan X sama dengan 2, maka X sama dengan 2 ini memenuhi persamaan eksponen yang di atas. Sekarang kita uji ya. Uji pangkat pada ruas kiri. Menunjukkannya kita uji dulu di pangkat di ruas kiri. Ya. Jadi nanti kalau salah satu saja dari pangkat ini hasilnya lebih kecil dari 0, karena syaratnya harus dua-dua besar dari 0 ya, harus positif, maka X kurang 2 ini tidak memenuhi persamaan. Nah, saya uji pangkat pada ruas kiri. Kita uji ya, pangkat pada ruas kiri. X kuadrat dikurang 2X sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 2 kali 2 sama dengan 0. Oke? Dah, dari sini hasilnya adalah 0. 0 ini kan tidak besar sama dengan 0. Tidak ada di sini kata kuncinya tidak besar sama dengan ya, harus lebih besar dari 0. Sedangkan hasil yang kamu uji di ruas kiri adalah sama dengan 0. Berarti Fx ini tidak memenuhi syarat yang keempat. Kalau sudah Fx tidak memenuhi, kita tidak perlu uji si Gx. Jadi cukup selesai sampai di situ. Maka kita bisa buat kesimpulan X sama dengan 2 bukan penyelesaian. Tuh, sampai di situ. Oke. Nah, dari A, B, C, dan D, persamaan eksponen yang di atas tadi, maka kita akan memperoleh himpunan penyelesaian. Itu adalah min 1, 1, 3, 4. Itulah yang memenuhi persamaan eksponen yang di atas. Jadi angka min 1, 1, 3, 4 ini ketika kamu substitusikan ke persamaan eksponen, maka persamaan eksponen itu bernilai benar. Ruas kiri dan kanan sama nilainya. Bisa sampai di sini? Bisa, Mem. Bisa, Mem. Paham ya? Bisa, Mem. Udah ya? Udah, Paham, tapi Mem. harus ingat 4 langkah, jangan sekali langkah saja menyelesaikannya. Jadi ketika kamu ditanya penyelesaian himpunan eksponen, persamaan eksponen di atas adalah kamu hanya menjawab minus 1, maka jawaban kamu salah. Kamu hanya menjawab min 1, 3, atau tadi ada faktor 3 sama 4, itu salah. Jadi kamu harus menjawab himpunan penyelesaian yang memenuhi itu semua adalah berapa? Min 1, 1, 3, 4. Ada 4 buah bilangan yang dapat memenuhi persamaan eksponen tersebut. Paham ya? Kita lanjut. Lanjut, ini contoh yang pertama. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Bisa? Dilanjut? Lanjut ya? Oke. Nah, alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya di persamaan yang kedua. Contoh soal yang kedua, jadi agak lebih besar ya angkanya ya, agak lebih menarik angkanya ini. Ya, jadi tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen X kuadrat. Ini X kuadrat dikurang 9X tambah 19 dipangkat 2X tambah 3
sama dengan X kuadrat dikurang 9X tambah 19 dipangkat X kurang 1. Dari sini kamu kenali dulu persamaan eksponen ini. Siapa HX, siapa Fx, siapa Gx. HX-nya siapa ya, Nak? Yang mana HX? X pangkat 2 dikurang 9X kurang 9X sama 19. Oke, betul. Itu kita tentukan ya. HX itu adalah bilangan basis dari yang persamaan kita di atas ya. Nah, Fx-nya yang mana? Fx yang belah kiri ya. Kita pilih ya. Fx itu adalah 2X tambah 3. Dan Gx adalah X kurang 1. kurang 1. Nah, kita penuhi juga 4 langkah tersebut. Jadi untuk mencari penyelesaian dari persamaan eksponennya tadi ada 4 langkah ya. Ikuti alurnya. Yang pertama tadi apa? Ayo. Langkah pertama yang kita Fx sama dengan Gx. Fx sama dengan Gx. Sama dengan Gx. Iya, benar. Fx sama dengan Gx. Di sini Fx-nya adalah berapa? 2X tambah 3. 2X tambah 3. X kurang 1. Maka kamu akan memperoleh nilai X-nya sama dengan berapa? Min 4, Mem. 4. Itu untuk yang pertama kan? Yuk, berikutnya. Yang kedua, apa yang kamu lakukan? X sama dengan 1. AX sama dengan 1. Sama dengan 1. X sama dengan 1. Ketika HX sama dengan 1, HX-nya tadi adalah berapa? X kuadrat dikurang 9X tambah 19 sama dengan 1. Tambah 19. Sama dengan 1. Iya. Baru pindahkan ruasnya ya. Jadikan satu ruas semua. Akan diperolehlah nilai berapa? X kuadrat dikurang 9X ditambah 18 sama dengan 0. Sampai di sini bisa? Bisa. Ya, setelah itu kita faktorkan. Hasil faktornya adalah X kurang 6 dikali X kurang 3. Bisa sampai di sini? Oke. Bisa ya? Kita lanjut. Kita dapat nilai X-nya sama dengan berapa? X yang memenuhi itu adalah X sama dengan 6 dan 3, Mem. X sama dengan 3. Sampai di sini saya ingin bertanya dulu. Kamu sudah dapat berapa nilai X untuk memenuhi persamaan yang di atas? 3. 3, Mem. Yang mana yang benar? Sudah berapa 3, nilai X Mem. yang dapat? 3, Mem. 3 atau 2? 3, Mem. 3, ya benar. 3. Yang pertama tadi kamu dapat nilai X-nya berapa? Min 4. 4. Yang kedua? 6. Kedua 6. Yang ketiga X-nya sama dengan 3. Oke. Berarti sudah dapat 3 ya. Kita lanjut lagi. Masih belum selesai. Kita harus cek lagi untuk syarat yang ketiga. Apa syarat yang ketiga tadi? X sama dengan 1. Oke, HX sama dengan minus 1. Tapi ada syarat di sini. Ketika HX sama dengan minus 1, maka Fx sama dengan Gx. Sama-sama genap atau ganjil. Oke, iya, dia harus keduanya sama-sama genap atau ganjil. Jadi di sini HX sama dengan minus 1 saya buat ya. Yuk, kelihatan nak? Kelihatan persamaannya, berarti X kuadrat kurang 9X ditambah berapa ini? 19 sama dengan minus 1. Kelihatan? Kelihatan. Oke. Maka setelah dipindah ruaskan hasilnya adalah berapa? X kuadrat dikurang 9X tambah 20 sama dengan 0. Oke. Kita faktorkan. Jadi faktor terus nih jalannya. Ya, faktorkan persamaan kuadratnya hasilnya diperoleh X kurang 5 dikali X kurang 4 sama dengan 0. Maka kamu akan memperoleh nilai X sama dengan 5 atau X sama dengan 4. Ini merupakan penyelesaian atau tidak?
Ini merupakan penyelesaian atau tidak? Belum? Jelas. Belum tentu, karena kita harus uji dulu. Kalau yang A dan B tadi sudah langsung bisa merupakan penyelesaian. Khusus untuk yang HX sama dengan -1, kita harus uji dulu ke dalam pangkatnya. Ya. Jadi ini harus diuji, penuhi syaratnya. Tadi syaratnya adalah kedua ruas X ini diuji dengan mensubstitusikan tadi X sama dengan berapa? X sama dengan 5 ya, X sama dengan 5. Nah, kamu uji nih, Fx, kamu masukkan ke persamaan Fx tadi 2X tambah 3, ya. Ketika dia X-nya 5, kamu peroleh 2 kali 5 tambah 3 sama dengan 13. 13 itu ganjil. Nah, kamu masukkan lagi ke pangkat di ruas kanan, Gx, X-nya sama dengan 5, maka diperoleh nilai 4. X kurang 1 tadi ya, berarti 4 di 5 dikurang 1 sama dengan 4 genap. Ini 1 ganjil, 1 genap. Maka untuk X sama dengan 5 bukan penyelesaian. Karena ketika kamu ganti ke persamaan di awal, kamu akan memperoleh ini. -1 pangkat 13 tidak sama dengan -1 pangkat 4. -1 pangkat 13 hasilnya berapa? Plus 1. Kalau -1 pangkat 4 hasilnya berapa? 1. Berarti kan -1 tidak sama dengan 1 kan? Maka untuk X sama dengan 5 bukan penyelesaian. Jadi kita buang ya. Oke, lanjut. Uji, satu lagi ada 2 nilai X tadi ya. X sama dengan 4. X sama dengan 4, ketika kamu substitusikan ke fungsi Fx, kamu akan memperoleh 2 kali 4 tambah 3. Hasilnya adalah berapa? 11. 11 ini ganjil. Kemudian Gx, kamu substitusikan angka 4 ke fungsi Gx, kamu memperoleh 4 dikurang 1 sama dengan 3. Hasilnya juga ganjil. Jadi, sama-sama ganjil kan? Sama-sama ganjil kan? Tadi HX-nya sama dengan -1 ya. Kita substitusikan hasilnya -1 pangkat 11 senilai dengan -1 pangkat 3. Maka X sama dengan 4 merupakan penyelesaian. Hasil penyelesaian. Berarti sampai di syarat yang ketiga, kamu sudah memperoleh 4 himpunan penyelesaian. Oke. Ya, kita lanjut ya. Bisa paham sampai di sini? Bisa ya? Bisa ya. Kita lanjut yang keempat, yang terakhir. Langkah terakhir untuk persamaannya di atas. HX sama dengan 0 dengan syarat. Dengan syarat tadi HX sama dengan 0 ada syaratnya ya. Syaratnya GX sama HX itu harus GX sama lebih FX dari itu harus pangkatnya lebih dari 0. Lebih dari 0. Dari 0 kalau dia syarat yang keempat ya. Oke. Kita peroleh ini HX-nya X kuadrat kurang 9X tambah 19 sama dengan 0. Saya gunakan rumus ABC, tidak saya jabarkan di sini. Masih ingat ya di SMP rumus ABC gimana? Karena kalau di sini difaktorkan langsung dia tidak bulat bilangannya. Rumus ABC itu masih ingat ya? Min B plus minus ya. Akar D per 4. Akar D itu B kuadrat kurang 4A. AC. Jadi ini saya substitusikan, saya peroleh nilai X-nya itu X1-nya 9 tambah akar 5 per 2, atau X-nya itu sama dengan 9 kurang akar 5 per 2. Ini yang saya peroleh. Kemudian, tadi kita uji, syaratnya sama. Diuji ke persamaan yang awal. Di sini kita cek pangkat Fx sama Gx tadi harus positif atau besar dari 0. Kita substitusikan X sama dengan 9 tambah akar 5 per 2, maka kita akan peroleh nilai 2 kali 9 tambah akar 5 per 2 ditambah 3 positif. Angkanya nggak cantik ya. Nggak cantik, nanti kamu bisa coba di rumah, bisa menggunakan kalkulator. Manual juga bisa ya. Ini hasilnya positif. Hasilnya positif. Demikian juga GX ketika disubstitusikan hasilnya juga positif. Ya, karena sama-sama positif, maka nilai X sama dengan 9 tambah akar 5 per 2 merupakan penyelesaian. Bisa ya? Bisa?
Kita lanjut ya. Berarti untuk yang berikutnya adalah X sama dengan 9 kurang 5 per 2. Nah, untuk X sama dengan 9 kurang akar 5 per 2, kita substitusikan 2 kali 9 kurang akar 5 per 2 ditambah 3 hasilnya adalah positif. Ya, seperti tertera ya, positif. Namun, di sini GX-nya gimana? GX-nya ketika disubstitusikan hasilnya bagaimana? 9 kurang akar 5 per 2 dikurang 1 juga positif ya. Akar 5 ini kan lebih kecil dari 9. Jadi 9 kurang akar 5 hasilnya pasti positif. Positif dibagi 2 hasilnya lebih dari ini ya, lebih besar ya. Lebih besar dari 1 ya hasilnya. Dikurang 1 maka menghasilkan nilai yang positif. Positif. Oke? Sama-sama positif. Sama-sama positif. Sengaja saya buat seperti ini agar kamu mencari lagi nanti hasilnya. Jadi ini hasil akhir ya. Oke, nanti coba diulang lagi dicari-cari. Oke, nah dari sini kita, karena dia pangkatnya sama-sama positif untuk X sama dengan 9 kurang 5 per 2, maka X sama dengan 9 kurang akar 5 per 2 merupakan penyelesaian dari persamaan yang di atas. Berarti kita udah memperoleh berapa nilai X? 5, Mem. 5, Mem. Nggak kurang dari 5? Ada yang jawab 6? Ada yang jawab 6? Ada, Mem. Tidak ya. Berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah 5. Berapa aja itu? Boleh Minus 4. dilihat? Ya, minus 4. Minus 4. 6, 3, 4, 9 tambah 6. 9 tambah akar 5 per 2 dan 9 kurang 5 per 2. Iya, per 2. Jadi itulah 2 contoh soal yang saya berikan dari mencari persamaan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen bentuk HX pangkat GX sama dengan HX pangkat FX ya. Jadi hasilnya ada 4 langkah yang perlu kamu ingat. Dalam mengerjakan 4 langkah itu ada konsep dasar yang perlu kamu ingat juga tentang perpangkatan bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan negatif, bilangan positif, dan juga kamu harus terbiasa untuk mengetahui mencari faktor dari persamaan kuadrat. Insya Allah akan memudahkan kamu untuk menyelesaikan persamaan eksponen hari ini. Oke, mungkin demikian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.